yang membagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Ada selami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh besar pengorbananmu, sungguh besar pengorbananku bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Ada selami bagiku. Kau sungguh indah, sungguh indah. Kemana aku pergi, menjauhimu sunyi
sama-sama kita pakai firman Tuhan. Katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagi terlalu dalam sungguh besar, sungguh
terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan terima. Cuma Tuhan pujilah, terpujilah Kau yang layak atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan terima. Yesus, ditinggikan di atas pujian. Ini bukan kami sembah kami, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan terima. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, darahnya menyucikan setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan ulah. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, haleluya. Memberikan hormat, pujian, glory hanya bagi-Mu. Beri pujian bagi anak. Mari lebih sungguh lagi. Say haleluya, haleluya, bagi anak lunas. Haleluya, haleluya, darahnya menyuci setiap lidah, suku bangsa, semua makhluk dan ulah. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak, beri pujian bagi anak domba, beri pujian bagi anak domba. Semuanya hanya bagi-Mu, beri pujian bagi anak domba. Haleluya, berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Segala pujian, hormat, kuasa, dan kemuliaan hanya bagi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur yang percaya dan diberikan Tuhan sama-sama katakan. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Sekali lagi shalom. Kita percaya kita diberkati Tuhan tempat ini, amin. Kita bersama-sama dengan Tuhan lakukan perkara-perkara yang besar dan ajaib. Yang mau katakan amin. Yang mau berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya. Dan terbang bersama Tuhan. Hanya nama kami Tuhan bersama-Mu. Dan firman-Mu, firman-Mu Tuhan, di kaki janji-Mu, janji-Mu terang bagi jalan.
tinggi awan bersamamu dalam kemuliaan seperti mandu kemuliaan Tuhan ku kan aman lalu Tuhan janjimu terang di jalan-jalanku kebenaranmu menuntunku setiap kami menanti-nantikan janjimu kekuatan baru ku kan terbang tinggi di awan bersamamu kesaksian pujian dari pengurus besar doa Manuel. Sia
mengucap syukur Tuhan, kami sudah memuji menyembahkan Engkau pada malam hari ini. Saatnya Tuhan kami akan memberikan yang terbaik bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah kerajaan-Mu bisa bertata di tempat ini Tuhan. Suci kuasa seluruhnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Dalam segala keadaan, ku berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia memberikan kesempatan baru, setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kesempatan baru sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, mari sama-sama kita berdiri jemaat Tuhan. Katakan sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan setelah ini janji kami, ini komitmen kami di malam hari ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Segala pujian, hormat, kemuliaan, dan kebesaran hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur ya Bapa, oleh karena Engkau telah menganugerahkan, mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, untuk memperdamaikan kami, menebus segala dosa dan pelanggaran kami. Dan kami juga bersyukur bahwa Bapa telah mengaruniakan Roh Kudus untuk mengingatkan
menginsafkan kami semua, sehingga kami semua dapat hidup dalam seluruh kebenaran sampai selama-lamanya. Terima kasih untuk berkat-Mu, untuk kasih karunia-Mu yang begitu melimpah. Dan hari ini kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berbicaralah, kami siap mendengarkan firman-Mu. Kami siap untuk diajar, dididik, dibentuk, bahkan juga diperlengkapi, sehingga kami benar-benar menjadi anak-anak Bapa yang terus melakukan kehendak Bapa sampai pada akhirnya. Hamba-Mu ada di bawah otoritas-Mu saja, dan biar setiap apa yang disampaikan semua berasal daripada-Mu, dan semuanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus Allah yang esa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama-sama kita katakan amin. Silakan kembali. Selamat malam semua, shalom. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Puji Tuhan, saya diberikan kesempatan untuk berkhotbah di tempat yang baru ya. Luar biasa. Puji Tuhan. Hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan berdasarkan dari 1 Samuel pasal 25 ayat 5 sampai dengan 19. Jadi kalau di Alkitab ini mengenai kisah Daud, Nabal, dan Abigail. Tapi temanya malam hari ini adalah mengenai kematian orang bodoh. Saya akan bacakan, bisa dikeluarkan di layar, 1 Samuel pasal 25 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-19. Maka Daud menyuruh 10 orang, dan kepada orang-orang itu Daud berkata, pergilah ke Karmel dan temuilah Nabal. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku, dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan pengguntingan bulu domba. Adapun gembala-gembalamu yang ada dengan kami tidak kami ganggu, dan tidak ada sesuatu yang hilang daripada mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu, mereka tentu akan memberitahukan kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya? Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud, tepat seperti yang dikatakan kepada mereka. Kemudian mereka menanti. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya demikian, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masakan aku mengambil rotiku, air minumku, dan hewan bantaian yang kubantai bagi orang-orang penggunting untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu dari mana mereka datang. Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang, dan setelah sampai mereka memberitahukannya kepadanya, tepat seperti yang dikatakan Nabal kepada mereka. Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya, kamu masing-masing sandanglah pedang. Lalu mereka masing-masing menyandangkan pedangnya, Daud sendiri pun menyandangkan pedangnya. Mana nih? Oh. Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud, sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami, mereka tidak mengganggu kami, dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam, selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat, sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya, dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Lalu segeralah Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat berti gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara, dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Lalu berkatalah kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidaklah diberitahukannya.
kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kita semua oleh pengenalan akan Allah dan akan Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, kisah Nabal dimulai dengan penjelasan singkat mengenai dirinya, siapa dia, dan apa pekerjaannya seperti yang dituliskan dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 2 sampai dengan 3. Nabal, seorang yang tidak akan pernah kita dengar seandainya tidak ada urusan antara dia dengan Daud. Ya nggak bakal didengar kan? Saudara tidak akan pernah tahu tentang Nabal. Begitu pula sama halnya ketika saudara membaca Mephiboset, anak Saul. Tidak akan pernah kita dengar namanya jikalau tidak berurusan dengan Daud. Begitu juga dengan Simei yang mengutuki Daud dari kaum keluarga Saul, ya, dari keturunan Benyamin, dari suku Benyamin. Juga tidak akan pernah kita kenal kalau tidak berurusan dengan Daud. Di dalam 1 Samuel pasal 25 ayat 2 sampai dengan 3 ini dijelaskan bahwa Nabal yang pertama adalah seorang pengusaha yang sangat kaya, yang memiliki perusahaan di Karmel. Dia memiliki 3.000 ekor domba, 1.000 ekor kambing. Yang kedua, ia seorang keturunan Kaleb. Artinya ia berasal dari garis keturunan Kaleb bin Yefun dari suku Yehuda. Jadi nggak masuk akal kalau dia nggak tahu Daud. Karena Daud dan dia adalah satu suku dari keturunan Yehuda. Ia juga memiliki istri yang bijak dan cantik. Alkitab yang mengatakannya, bukan saya. Oke? Alkitab mengatakan bijak dan cantik yang bernama Abigail. Namun, yang keempat, ia juga seorang yang memiliki kelakuan jahat dan kasar. Nah, kisah tentang Nabal dan perlakuannya terhadap Daud ini kan sungguh keterlaluan kalau kita baca kan saudara. Karena meskipun Nabal adalah seorang yang sangat kaya, dia memiliki segala-galanya dan bisa diberikan kepada Daud dan pasukannya pada waktu itu, namun sekali lagi dia menolak permintaan dari anak buahnya Daud. Tidak ada belas kasihan sama sekali. Bahkan dia tidak menghormati Daud yang telah bersama dengan pasukannya menjaga dan mengawal dombanya dan kambing-kambingnya serta anak buahnya tersebut. Nabal seolah-olah tidak peduli dan masa bodoh, bahkan mencemooh Daud karena ia melarikan diri dari Saul. Mendengar apa yang disampaikan oleh anak buahnya perihal apa yang dikatakan oleh Nabal, Daud menjadi marah sekali dan berikhtiar untuk apa? Menghancurkan Nabal dan seisi rumahnya. Tetapi syukurlah pada hari itu istrinya menemui Daud, sehingga pertumpahan darah tidak terjadi karena Abigail telah diberitahu oleh bujangnya bahwa Daud bersama dengan pasukannya berjalan menuju ke rumah ini dan siap untuk membinasakan Nabal dan seisi rumahnya. Mendengar hal itu, Abigail langsung menyiapkan segala sesuatunya, membawa perbekalan dikatakan, dan pada akhirnya menemui Daud dan dia meminta maaf atas segala kesalahan yang dilakukan oleh Nabal suaminya, supaya tidak terjadi pertumpahan darah pada waktu itu. Ini merupakan suatu tindakan yang bagi saya sesuatu yang sangat-sangat tepat waktu dilakukan oleh Abigail. Sebab jika dia telat saja, maka semua kehancuran akan terjadi dan pertumpahan darah terjadi. Namun pada akhirnya atas inisiatif daripada Abigail pada akhirnya menyelamatkan Nabal suaminya dari bahaya, dan menyelamatkan Daud dari tindakan fasik, yaitu membunuh seseorang, menumpahkan darah. Dan setelah Abigail pulang kembali ke rumah, dan keesokan harinya setelah Nabal suaminya sadar dari mabuknya, baru diberitahukan semuanya perihal apa yang terjadi semalam. Alkitab mengatakan, mendengar kabar itu, berhentilah jantung Nabal dan dia membatuk. Dan 10 hari kemudian Alkitab mengatakan dia mati. Karena apa? Karena Tuhan memukul. Bahasa terjemahnya karena Tuhan menghukum Nabal. Nah, apa yang kita peroleh dari kisah ini, saudara? Yang pertama saya akan jelaskan tentang Nabal. Nabal ini gambaran dari orang berdosa yang tidak sadar bahwa dirinya ada dalam bahaya yang besar. Sekali lagi, gambaran Nabal adalah apa? Gambaran orang berdosa yang tidak sadar bahwa dirinya ada dalam bahaya yang
besar. Bayangkan betapa nyaris saja Nabal dibinasakan oleh seseorang yang dengan bodohnya dia jadikan sebagai apa? Musuh. Dia terlalu sibuk dengan apa? Pestanya. Dia terlalu sibuk dengan hiruk pikuk dan dirinya sendiri dan tidak memperdulikan orang lain. Beruntunglah dia memiliki Abigail, istri yang cakap. Ada amin? Dan meminta belas kasihan kepadanya supaya tidak terjadi pertumpahan darah. Coba kalau seandainya Abigail tidak melakukan itu, habis. Untung ini istri nggak kayak tutup sama botol. Iya kan? Kadang-kadang ya seharusnya begitulah. Kalau ada suaminya yang model-model temperamental begini ya kan, Dursila begini, istrinya harusnya menjadi penengah untuk segala sesuatunya, harus lebih sabar. Kalau istilahnya, kalau orang-orang di luar mengatakan kalau dia api, dia harus seperti A. Nah, ini memang harus begitu. Jangan kayak tutup botol, dua-duanya marah-marah juga, sial saudara. Ada kan ya? Nah ini kan memang gambaran dari orang berdosa kan seringkali begini nih. Gak pernah sadar bahwa di depannya sudah ada bahaya yang mengancam kehidupannya. Coba saudara lihat, orang yang melakukan dosa itu gak pernah sadar. Sampai kemudian kehancuran menimpa apa? Dirinya kan? Iya. Lihat aja kasus di Sodom dan Gomora. Habis mereka meminta semuanya untuk dipakai, dua orang asing tersebut kan, besoknya dia pikir fine-fine aja kan? Setelah fajar menyising, baru kota itu ditunggang balikan. Saudara tahu kenapa ditunggang balikan? Kalau dalam Midras dikatakan orang di Sodom dan Gomora dan 5 wilayah yang dihancurkan tersebut itu emang keterlaluan banget. Gak ada belas kasihan, gak ada kasih, sombong, mementingkan diri sendiri. Mirip banget dengan Nabal. Dan itu pun juga sebenarnya Tuhan tidak pernah mau membinasakan. Kata siapa Tuhan mau membinasakan? Tidak. Makanya Tuhan berulang kali berbicara kepada Israel. Bahkan di Yesaya pasal 18 kan dikatakan apa? Buanglah segala apa durhakamu. Mengapa engkau harus apa? Mati. Aku tidak mengendaki mati. Jadi jangan berpikir Tuhan mencabut nyawa saudara. Tuhan tidak pernah mau membuat saudara mati. Gak ada yang amin. Iya benar. Iya emang siapa yang kematian kita oleh siapa? Tuhan. Upah dosa adalah konsekuensi yang harus dihadapi oleh manusia yang berdosa di Taman Eden, membawa segala sesuatu kehancuran. Memang tidak langsung mati secara jasmani, yang harusnya abadi tidak menjadi abadi. Tapi pertama-tama yang harus saudara perlihatkan, saudara lihat adalah kehancuran apa? Kodrat moralnya kan? Udah nggak ada tuh kebaikan, nggak ada kasih kan? Kain bisa membunuh siapa? Kodrat moral hancur. Yang kedua kodrat sendiri Tuhan. Semakin hari manusia semakin jatuh sampai pada akhirnya Tuhan menghukum dengan banjir besar. Saudara tahu berapa lama Tuhan pada akhirnya harus menghukum manusia pertama kali pasca kejatuhan di Taman Eden? Ada yang tahu nggak? Berapa tahun? Nggak ada yang ngitung kan? Emang nggak ada. Alkitab nggak hitung. Tapi kalau dihitung sebenarnya sama. Di Midras dikatakan 1665 sejak penciptaan manusia. Jadi 1600 tahun baru dihancurkan. Betapa panjang sabar Tuhan, tidak pernah mau orang-orang sekalipun fasik mati. Dia hanya menginginkan apa? Hidup. Itu juga Nabal. Cuma kalau model-model manusia begini nih, yang selalu nantangin, ya dong, memberontak melawan apa lo? Sekarang gini, Tuhan itu yang menciptakan kita. Terus lo mau ngelawan, digampar lo. Tapi kebanyakan manusia kan sombong. Apa? Gue gak takut. Sombongnya di mana? Dengan melawan dia kan? Iya dong. Memberontak emang gak melawan. Berapa kali saudara coba berseru mengangkat tangan saudara untuk melawan dia? Kalau sampai hari ini saudara masih tetap hidup, anugerah. Amin. Iya, seharusnya udah pasti mati. Dia panjang sabar, tapi jangan sampai ya kita menyia-nyiakan segala sesuatu. Ini contoh. Ada amin? Nah, jangan sampai kayak orang di Sodom Gomora, orang-orang yang pada waktu itu sebelum banjir besar, gak ada yang tahu semuanya. Hanya orang bodoh, orang-orang yang memang kelakuannya dipenuhi oleh dosa tidak akan pernah sadar bahwa bahaya ada di depannya. Coba aja orang senang mabok di klub apapun juga santai, usia kita masih panjang. Gak usah takut, orang yang korupsi apapun masih panjang. Siapa yang tahu tentang hukum kematian?
Setiap orang yang sudah jatuh ke dalam dosa pasca kejatuhan di Taman Eden, semua dinaungi oleh namanya hukum kematian. Suatu hari pasti mati. Caranya bisa berbeda-beda, tapi pasti mati. Perkaranya bukan pasti matinya, perkaranya pada waktu mati di mana posisinya. Jangan sampai kita menjadi orang bodoh. Seperti halnya apa? Nabal, itu kan matinya sia-sia karena kebodohannya. Makanya tepat seperti apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Nabal namanya bebal atau pandir orang. Tahu kan pandir kan? Ini bukan bodoh secara intelektual, bukan. Kadang-kadang orang yang kelakuannya kayak Nabal ini kan kadang-kadang posisinya bisa tinggi. Ada amin? Intelektualnya juga bisa bagus, akademinya juga bisa bagus, tapi bodoh dalam hal apa? Hati dan batinnya yang buta, sehingga dia tidak bisa membedakan segala sesuatu. Yang hidupnya harus diterangi oleh firman, dia tidak diterangi oleh firman. Saudara tahu Nabal keturunan dari suku Yehuda, dia keturunan Kaleb. Kaleb itu arti namanya apa? Ada tahu Kaleb? Anjing. Ya emang Kaleb anjing, tapi bukan anjing liar, anjing peliharaan yang selalu dekat dengan tuannya. Artinya dengan nama dan keturunan itu seharusnya dia melekat kepada Tuhan. Nggak ada. Dari suku Yehuda, keturunan orang Israel yang punya hukum, punya firman untuk menuntun dia dalam seluruh kebenaran. Nggak ada hidupnya diterangi tuh. Kalau saudara baca dari 1 Samuel pasal 25, semuanya nggak ada yang baik. Nggak ada yang baik. Semua isinya jahat dan kasar. Tidak diterangi oleh firman. Dan tidak membawa terang. Dia lebih banyak membawa apa? Gelap. Ya tepat. Kalau pada akhirnya dia harus binasa dengan cara yang sia-sia. Tuhan tidak pernah menghendaki. Tapi karena dia tetap melawan, ya pada akhirnya. Sekarang saya mau tanya, apakah Tuhan tidak berhak untuk menghukum? Berhak. Dia pencipta dari segala sesuatunya, tapi menghukum untuk opsi atau pilihan terakhir Tuhan. Tapi kalau orang itu bertobat, percayalah, Tuhan masih memberikan waktu hidup. Contoh Niniwe kan, udah mau ditunggang-balikan dalam 40 hari, nggak taunya bertobat dan diberikan hidup. Ya memang maunya Tuhan cuma satu, hidup. Kalau kamu masih melawan, aku pukul, kamu mati, udah nggak punya kesempatan gitu loh. Ngerti kan? Makanya jangan melawan. Bisa nggak sih kamu hidup diterangi oleh firman dan kamu membawa terang? Paham nggak saudara? Saudara diciptakan untuk apa? Ya, bahasa yang paling ininya lah sebelum itu, menyatakan sifat-sifat Allah, bukan untuk memuji menyembah, enggak, menyatakan sifat-sifat Allah dari gambar Allah yaitu Sang Firman. Dalam hal apa? Kekudusan, kebenaran, kebaikan, kebajikan dan semuanya. Tapi ketika manusia jatuh ke dalam dosa, semuanya hancur, maka Sang gambar atau Sang Firman Tuhan harus berinkarnasi menebus supaya kita bisa kembali mengikuti jejak dan keteladanan. Supaya saudara bisa membawa terang. Ada amin? Amin. Jadi jangan bodoh. Amin. Seperti satu orang doang, yang lain diam aja. Kayaknya stres banget, nggak menakutkan ini, cuma ngingetin. Oke? Pak baru ketemu udah begini ya kan? Ya tapi emang bagus supaya kematian tidak akan menjadi apa? Sia-sia. Perhatikan saudara, Nabal ini sebenarnya sudah mengalami 3 kali kematian loh. Yang pertama malam seharusnya dia mati, diluputkan tuh. Ini kematian yang pertama nih, luput. Yang kedua apa? Pas pagi harinya kan, istrinya memberitahu perihal apa yang terjadi semalam. Terus Alkitab mengatakan lalu terhentilah jantungnya dan ia membatuk. Dalam terjemah dikatakan ia mendapat serangan jantung dan lumpuh selama 10 hari. Ada yang mengatakan, dalam penafsiran mengatakan kenapa dia bisa mendapat serangan jantung, perihal mengenai pendamaian yang dilakukan oleh istrinya yang memakan biaya sangat banyak, yang membuat syok. Ya karena kan dia emang kali kan cinta uang kan begitu kan. Banyak banget set, ya kan? Ada kan orang begitu kan? Gila, segitu gedenya, ya kan gitu kan? Mungkin, tapi itu kayaknya kurang lah ya.
Tapi yang pasti yang kedua adalah kenapa dia mendapat senang ini, karena dia sangat-sangat ketakutan. Dan jiwanya benar-benar dikuasai oleh ketakutan. Dan dia akhirnya membatu, lumpuh. Tapi dia memang tidak berubah. Alkitab cuma mengatakan dia tidak berubah. Ya begitu-begitu aja. Nggak ada tuh bilang terima kasih kepada istrinya, nggak ada. Dan pada akhirnya 10 hari kemudian mati. Baru ini kematian yang sebenarnya. Tadi kematian kedua kan? Iya dong. Lumpuh terakhir. Begitu tahapannya. Seharusnya dia masih belum mencapai kebinasaan, tapi ya itu pilihannya. Itu sebabnya Paulus mengatakan, coba kita lihat 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai dengan 4, ini mengenai kedatangan Yesus ya. 1 Tesalonika pasal 5 ya, ayat 1 sampai dengan 4 bisa. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu, tetap karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti apa? Mencuri pada malam hari. Mencuri pada malam hari. Apabila mereka mengatakan semuanya, nah hanya orang jahat kan yang ngomongnya begini kan, semua damai, tenang-tenang aja, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh apa? Kebinasaan oleh karena apa? Kebodohannya sendiri, seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan apa? Luput. Tapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam kegelapan sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti apa? Pencuri. Jangan bodoh seperti halnya Nabal. Coba sampaikan dengan sama kanan yang tadi mau katanya jangan bodoh gitu. Jangan seperti Nabal, oke? Jangan seperti Nabal. Nabal ini gambaran dari orang berdosa yang memang nggak pernah sadar bahaya. Percayalah, hanya orang berdosa yang nggak pernah sadar. Kalau orang yang kegemarannya tidak berbuat dosa, dia akan berjaga-jaga di hidupnya. Iya, ya kayak gini nih malam selalu ya kan? Iya benar. Dia siap menantikan kapan waktunya segala sesuatu dinyatakan. Kalaupun hukum kematian ada, mati secara tiba-tiba ya oleh hukum kematian, ya nggak jadi masalah juga kan, udah siap. Langsung diam semua, saya belum siap. Dia harus siap untuk kapanpun juga, makanya dipersiapkan supaya kita tidak, maaf ya, tidak memberi makan yang namanya urusan-urusan jasmania saja. Makanya Yesus mengatakan kepada orang kaya yang selalu menumpuk hartanya kan, yang menyamakan semua kebahagiaan jiwanya dengan menumpuk harta. Hai, kamu orang bodoh. Tahu nggak dalam terjemahannya ini bagus banget nih, dalam terjemahan yang aslinya dikatakan, kalau di Alkitab kan kayak nggak jelas, tapi di situ dibilang hai orang bodoh. Ini kata Allah. Pada malam ini mereka akan menuntut jiwa daripadamu. Siapa mereka? Malaikat nggak pernah. Tuhan nggak pernah kata mereka. Iya, roh-roh jahat. Ini jangan diartikan mereka menuntut jiwa terus mereka menyeret-nyeret kayak film. Enggak, bukan. Mereka akan menuntut dari mana? Misalnya gini, ini orang ini mati, ya mereka bilang ya mereka nggak, dia nggak pantas. Selama hidupnya dia mengikuti segala ajakan daripada dia pantasnya bersama-sama dengan kami semua. Bukan di sana. Alam maut. Mereka akan menuntut jiwa. Jadi kalau kamu sibuk hanya untuk segala sesuatu, membawa kegelapan, terus mau kembali ke surga, mimpi itu namanya. Iya, kamu gak pernah bawa terang. Kamu tidak pernah menyatakan sifat-sifat Allah dan sang gambarnya, Yesus Kristus yang telah berinkarnasi. Sudahkah saudara mengikuti jejak dan keteladanannya? Yes. Bukan amin jawabannya, sudah belum? Yes. Ya harus dong. Itu namanya membawa terang. Yes. Murid Yesus yang terakhir meninggal secara normal ya dalam usia tua adalah Yohanes, Rasul Yohanes, sang teolog. Kalau gereja mula-mula mengatakan di usianya yang kurang lebih sekitar 90 ke atas lah, hampir 100, dalam kelemahan tubuhnya dia sakit-sakitan. Dia memang udah tua. Jadi kalau orang udah tua sakit-sakitan ya nggak apa-apa, namanya juga udah tua. Konsekuensi dari dosa semuanya akan mengalami kehancuran tubuh. Kalau masih ada yang sehat, anugerah. Nggak boleh sombong. Iya benar, sehat anugerah. Tapi kalau ada yang sakit nggak apa-apa, kuatkan. Biar gimana pun bersyukur sudah memiliki Yesus. Tahu nggak?
Rasul Yohanes dalam kekaburan matanya, semua kelemahan tubuhnya sama seperti Maria sebelum meninggal. Semuanya dalam keadaan yang memang lemah ya. Dia cuma mengatakan begini kepada murid-muridnya, selalu dalam mengajar. Dia udah nggak bisa ngobrol panjang. Dia cuma mengatakan begini. Muridnya kan salah satu Polikarpus, Prokorus dan lain sebagainya, dari Irenaeus dan macam-macam. Dia cuma mengatakan begini, anak-anakku, hendaknya kalian harus saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Tahu nggak? Selama dia berkhotbah, selalu begitu terus. Muridnya sampai bertanya, guru, mengapa berulang kali engkau harus mengatakan seperti itu? Tahu jawaban Yohanes apa? Karena ini adalah perintah Tuhan kita. Di mana? Yohanes pasal 13. Itulah perintah yang baru. Hendaknya kamu harus saling mengasihi. Sudah? Sudah menjadi terang? Sudah membawa terang? Dari kasih saudara akan hidup dalam kebenaran. Dari kasih saudara akan hidup dalam kebajikan. Dari kasih saudara akan hidup dalam Yang kedua, jadi dari Nabal kita bisa melihat Nabal adalah gambaran orang berdosa yang tidak sadar ada bahaya di depannya. Ada amin? Dari yang kedua, dari Nabal kita bisa melihat bahwa kejahatan satu orang atau kejahatan seseorang dapat membawa bencana bagi orang sekitarnya. Sekali lagi, kejahatan seseorang, satu orang aja nih, bisa membawa bencana bagi orang sekitarnya. Dalam hal ini kejahatan dia bisa membawa apa? Celaka bagi siapa? Seisi rumahnya. Jangan pikir kalau kita melakukan jahat tidak berimbas. Berimbas. Ada kemarin kan lagi rame-rame tuh ya, yang artis suaminya yang ganteng, istrinya yang cakep. Ya kan korupsi kan, nikel gitu kan. Saudara tahu nggak kayak gitu? Dari satu itu kan berimbas. Emang dia nggak punya anak-anak yang udah terblow up banget, udah kelihatan banget. Emang nggak jadi beban? Bencana bagi anaknya. Makanya kadang-kadang orang gini, enggak lah santai. Sebelum kamu kena itu semua, kamu nggak pernah akan sadar bahwa satu kamu berbuat jahat akan berimbas pada semuanya. Yes. Di Alkitab siapa? Daud. Coba kita lihat Daud di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 9 sampai dengan 14. Pada waktu dia berzina dengan siapa? Bathsheba. Dan membunuh Uria yang notabene adalah suaminya Bathsheba. Ini gila ini. Apa yang dikatakan oleh Tuhan? Melalui Nabi Nathan. Tetapi ini 2 Samuel 12 ayat 9 sampai dengan ayat 14. Mana nih? 2 Samuel 12. Mengapa kau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya Uria? Suaminya ini orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang, istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Oleh sebab itu pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selama-lamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi apa? Satu kesalahan fatal. Anaknya saling membunuh. Kemudian dikatakan selanjutnya ayat 11, beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istri di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari karena kamu telah menidur satu orang. Gila nggak saudara? Dan orang nggak pernah tahu kalau kejahatanmu bisa berimbas ke semuanya. Kemudian sebab engkau telah melakukannya secara tersembunyi. Dia pikir nggak tahu, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara apa? Terang-terangan. Kemudian dikatakan selanjutnya ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, harusnya dia mati, tapi Tuhan memberikan anugerah. Tuhan menjauhkan dosamu. Engkau tidak akan. Tapi kemana hukumannya? Dari dosa adalah maut. Kemana? Ingat ya, yang menghukum siapa? Dosa. Kemana? Anaknya. Coba kita lihat ayat 14. Dinubuatkan, walaupun demikian karena kau telah berbuat itu telah sangat menista Tuhan yang kudus, dan kamu sebagai orang yang dipilih tidak melakukan yang kudus dan bercacat di depannya, pastilah anak yang lahir bagimu akan mati. Supaya jelas bahwa akulah Tuhan dan aku mengetahui apa yang akan terjadi. Upah dosa adalah bayangin,
Kalau di Midra saudara nih jahat sekali Daud. Habis begituan sama Batseba. Tahu apa yang dilakukan Daud? Daud ini kan juga imam. Habis begituan dia kuduskan Batseba. Gila. Ini nista banget, ini menista Tuhannya saudara. Dan ini sama kayak hamba Tuhan sekarang yang habis begituan sama selingkuhannya dikudusin. Mari kita berdoa. Ini bajingan-bajingan nih, tapi emang ada dari dulu. Yang tahu saudara, anaknya mati dan Daud kena, sebenarnya Daud itu kena kusta. Dan dia menyingkir selama 6 bulan. Hukumannya berat sekali dan dia harus bisa menerima semuanya. Karena kekacauan yang dilakukan oleh dia. Makanya pikir panjang sebelum melakukan segala sesuatunya. Jangan pernah pikir pendek. Orang ini kalau udah pikirannya panjang, banyak dampaknya, nggak akan melakukan hal yang bercela. Tapi kalau wah masa bodoh, habis. Ada amin? Yang kedua apa lagi? Pada waktu Daud mensensus, ingat? Kalau orang cuma tanya, cuma sensus pak, itu bukan sensus biasa saudara. Itu sensus yang udah diprovokasi oleh iblis yang mendatangkan bencana. Kenapa? Karena di situ dia sedang sombong dan mencari pemuliaan bagi dirinya sendiri dan Tuhan menghukum. Kenapa kok jadinya nih malah lebih lebar? Kesalahan pertama yang hancur siapa? Keluarganya. Kenapa kesalahan kedua yang hancur Israel? Karena Daud kalau didiemin sama Tuhan, ini bahaya nih, dia bisa melakukan kesalahan yang lebih fatal lagi di kemudian hari. Makanya dia harus dikasih tahu. Tahu nggak dampaknya kamu? Dari yang pertama mengakibatkan kehancuran keluarga, dan sekarang kamu bisa melihat rakyatmu sendiri oleh karena perbuatanmu. Kepala itu penting sekali pemimpin nih. Kalau pemimpinnya udah roboh semua pasti akan hancur. Makanya jadi suami yang benar. Ingat tentang Adam, saya mau kasih tahu. Kalau pada hari itu Hawa dia memakan buah, kemudian Adam dikasih tidak menerima ya. Kira-kira jadi nggak dosanya? Nggak akan jadi. Saya pernah ngomong kan di sini. Tidak akan pernah jadi. Walaupun dia berdosa tapi clear semuanya. Karena yang sulung gambar Allah yang sesungguhnya itu Adam, tidak dikalahkan oleh dosa. Tapi karena dia mengambil dan dia memakan, artinya dia mensahkan segala sesuatunya bahwa dia melawan Allah pada hari itu. Padahal Allah sudah memberikan apa? Tanggung jawab, wewenang, ada amin, kepada Adam. Mandat, jangan dimakan. Ini kepada dia loh, bukan kepada Hawa. Kalau kamu makan, maka kamu akan mati. Dan cara menjatuhkan semuanya adalah langsung dari kepalanya. Yang sulung pertama yang diciptakan, Adam. Semua kita kan tunduk. Sama dalam peperangan saudara. Peperangan tuh gitu. Ngapain lu perang? Bantai anak buahnya, langsung aja rajanya. Rajanya kalah, semua kalah. Begitu terjadi dengan kita, makanya saudara nggak akan bisa berbuat apa-apa. Semua ada di bawah hukum dosa. Tapi kita bersyukur punya yang seharusnya binasa, yang harusnya hancur moral spiritual dikembalikan lagi. Tahu nggak? Hancurnya spiritual apa? Yang tadinya dekat melekat nggak mau melekat. Dan sampai hari ini kan hancurnya dosa membuat saudara jauh. Makanya kalau gambarnya itu ada di dalam hatimu Yesus Kristus, maka kamu akan melekat kepada Dia sampai selama-lamanya. Karena yang hancur adalah gambar Allah ciptaannya, maka gambar Allah yang sesungguhnya Sang Firman harus turun membenahi semuanya supaya kita selamat. Amin. Jadi kejahatan satu orang bisa berdampak fatal. Habis itu Daud nggak ada lagi. Karena itu puncaknya. Kalau masih juga, saya pastikan dia masih mati. Udah keterlaluan emang, bahaya sekali. Yang kedua, itu dari Nabal, dari Abigail. Apa yang kita dapati? Dari Abigail adalah seorang istri yang bijaksana. Mengapa Abigail dikatakan istri yang bijaksana? Karena tindakannya melindungi suaminya dari pembinasaan yang sedang menghampiri mereka. Dan kita bisa menyaksikan bagaimana bagian yang begitu baik dikerjakan oleh Abigail. Dan kita sangat memahami wataknya. Dan saya yakin Abigail adalah orang yang diterangi oleh firman. Dia hidup dalam firman yang sesungguhnya. Saudara, kalau orang hidup dalam firman, percayalah orang itu pasti akan bijaksana. Ada amin? Dan harus diperhatikan juga, kemarahan orang bodoh seringkali dalam sekejap bisa membuat kerusakan.
kemarahan orang bodoh. Yang oleh orang bijaksana dan penuh hikmat dengan susah payah harus diperbaiki kembali. Makanya di pengkhotbah dikatakan janganlah lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam diri orang bodoh. Ada amin? Amsal pasal 29, si pemarah menimbulkan pertengkaran. Untung Nabal punya istri seperti Abigail. Coba kalau enggak, hancur tuh semuanya. Makanya suami bersyukur kalau istrinya lemah lembut. Jangan diomelin. Jadilah istri yang bijak, sana yang bisa benar-benar. Ya kadang-kadang orang juga kalau konseling sama saya, Pak, suami saya begini. Ya itu namanya ibu yang waras, harus tetap waras supaya suami ibu yang nggak waras jadi waras. Yes, amin. Itu terus kata dia, maksud saya, ntar lama-lama saya gila nggak akan gila ibunya, dia yang ntar jadi bener. Amin. Kalau ibu sama-sama nggak waras, hancur deh semuanya. Bener. Tapi juga sama juga. Itu kalau suaminya, tapi ada saya pernah nemuin istrinya yang tukang selingkuh, gila kan? Suaminya lemah lembut, saya bilang ya mau nggak mau ya gimana ya harus benar-benar ya sabar gimana? Ya emang harus tahu bahwa ini syarat emang pasangannya. Jadi kamu harus tetap waras, berpegang pada firman dan diterangkan oleh firman. Dia nangis-nangis ya kasihan juga ya suami. Istrinya selingkuh mulu, gila sih saya baru dengar. Kalau suami banyak selingkuh ya kan ini istri gitu kan. Ajaib juga ya kan dengarnya baru pertama kali gitu. Makanya perhatikan saudara, sulit dikatakan entah Abigail lebih sengsara memiliki Nabal atau Nabal lebih berbahagia memiliki Abigail. Tapi yang pasti Abigail itu tulus mengasihi dan cinta sama Nabal sampai dia rela untuk menjadi juru damai. Makanya istri yang cakap adalah mahkota bagi suami. Tuh kan amin tuh. Ayo dong bagi tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Istri yang cakap adalah apa? Mahkota. Ia lebih berharga daripada permata. Amin. Thank you Jesus. Amin. Wow. Amin. Gue kayak di luar negeri nih. Ya. Oke, jadi dari Abigail kita mendapati bahwa ia seorang istri yang bijaksana. Jadi kalau ada yang satunya error, ya yang satu jangan error juga. Iya harus belajar dari Abigail. Ini orang ini bagus saudara. Ini orang berarti tingkat spiritualnya ini tinggi. Dia dekat pasti dengan tuh. Makanya moralnya juga benar. Percayalah. Yang kedua apa? Di samping istri yang bijaksana, istri yang membawa damai. Sikap Abigail adalah ciri dari anak-anak Allah. Yesus mengatakan, coba Matius pasal 5 ayat 9. Ciri Abigail adalah ciri dari anak-anak Allah yang membawa terang dimanapun berada. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak. Ini kan orang yang diterangi oleh firman. Yes. Dan orang yang membawa terang itu sendiri. Ingat ya, Efesus pasal 4. Terang berbuahkan apa? Kebenaran, keadilan, kebajikan atau kebaikan. Dia berarti benar-benar anak Allah yang sesungguhnya. Seharusnya kita seperti itu. Bukan hanya bijaksana tapi juga menjadi juru damai. Orang yang penuh damai. Jangan kompor. Ada ya suaminya begini, istri tukangnya ngomporin. Ya kan? Aduh misalnya kayak gini, udah Pak, sikat aja. Kesel banget sama dia. Wah ini mah udah jadi meleduk sudah. Hancur pasti kan. Ya tapi kadang-kadang ada yang kayak gitu kan. Saya punya dulu teman pelayanan sampai akhirnya dia nggak pelayan lagi itu istrinya. Gara-gara istrinya. Saya makanya kadang-kadang suka bingung, lu gimana tuh si istri lu tuh benerin. Jangan lu begini, istri lu begini juga. Lu gimana coba? Ya tapi ya nggak pernah mau dengar ya. Dia sendiri pada akhirnya mundur. Ya karena dia sendiri kan jadi begitu kan, kacau balau semuanya. Semuanya diributin, bayangin dekat rumahnya diributin, rumah diributin. Gila nih ada orang kayak gitu. Kalau nggak bertengkar
Masa damai sih? Kayaknya nggak asik kalau nggak berantem, jadi sehari harus berantem sama orang. Ini gila nih, tapi ada yang kayak gitu kan? Ajaib. Manusia-manusia begini. Ini manusia yang nggak pernah diterangi oleh firman ya, tapi emang benar juga istrinya juga nggak pernah ke gereja, pantas juga sih. Bukan ribut ya udah. Jadilah istri yang bijaksana, jadilah istri yang mudah. Kalau kebalikannya, istrinya yang bergedes, ya suaminya harus menjadi suami yang bijaksana dan membawa damai. Memang susah, ya tetapi itu harus dilatih. Yes, dilatih. Amin. Ada amin? Amin. Iya, ingat ya saudara, oleh Roh Kudus sudah dijadikan sebagai anak-anak Allah. Yes. Namanya anak-anak Bapa, anak-anak Allah harus membawa terang. Yeah. Terang harus berbuahkan kebenaran, keadilan, kebaikan. Jadi ingat. Jadi kalau lagi apa-apa, oh ya aku anak terang itu, anak terang itu. Yes. Gak usah susah-susah ngomong kudus-kudus, ini aja nih. Mengasihi. Di situ saudara mengerti akan arti yang sesungguhnya dari benar, adil, baik. Yang terakhir, Daud. Saya minta main musik. Apa dari gambaran Daud? Daud apa? Daud adalah gambaran dari seorang yang gegabah, saudara. Kalau kita perhatikan di sini ya Daud ya, ini cukup mengagetkan sih ya. Kayak gini, Daud itu kan sudah ditempa oleh namanya sekolah kehidupan. Ada amin? Bagaimana dia harus berhadapan dengan Saul yang hendak berikhtiar mencoba membunuhnya, dia harus lari, dia bagaimana juga dia nggak pernah berhentilah dari tempaan itu. Tapi ketika tiba-tiba ada seorang yang bernama Nabal, tiba-tiba dia langsung kayak bukan dirinya lagi. Sampai seorang Nabal yang begitu sampai dia kayaknya sakit hati banget. Kalau belum sampai, kan sampai seperti itu kan? Ini kan kayak bukan Daud. Enggak orang kenapa gini? Kenapa sikap Daud kok bisa berbeda, bisa berubah sudah? Ada yang tahu nggak sudah? Kenapa? Karena Daud tidak siap. Berbeda dengan Saul ya. Pada waktu Saul mengejar dia, Saul berbuat jahat, dia udah dalam kategori menyiapkan dirinya. Kebetulan juga Saul adalah rajanya. Jadi mau marah gimana juga dia pemimpinnya. Jadi dia udah mempersiapkan dirinya. Makanya kalau kita lihat bersama ketika berhadapan dengan Saul, dia kayak bisa menguasai dirinya kan. Dia nggak emosi, kayaknya tenang. Tapi giliran dengan Nabal, nah ini nih, yang dia pikir akan mendapatkan jawaban yang menyejukkan, dia juga diperbuat baik oleh Nabal. Ketika tiba-tiba berubah 180 derajat tidak sesuai dengan harapannya, langsung kaget, marah, dan tidak mengerjakan kebenaran. Hampir saja dia membuat keputusan gegabah, bertindak fasik, menumpahkan darah dari orang sukunya sendiri. Itu bodoh tuh, hampir berbuat bodoh. Ingat ya di dalam Yakobus, amarah tidak mengerjakan kebenaran. Makanya hidup jangan dipenuhi oleh amarah. Ini kan contoh sebenarnya. Gegabah. Tahu nggak saudara? Ini saya kasih tahu sama saudara. Binatang itu tidak memiliki roh. Dia hanya sampai kepada jiwa. Makanya binatang itu kalau saudara baik, dia akan baik. Benar nggak? Yeah. Saudara jahat, dia akan jahat. Manusia punya roh. Bedanya gini, waktu roh sama jiwa kita ini tidak akan pernah terpisah. Jiwa di dalam diri kita ini untuk hubungan horizontal kepada sesama. Sedangkan roh hubungan vertikal. Saudara tahu ketika orang modelnya kayak Daud, misalnya begini, gua udah baik, gua udah jagain semuanya, ini balasan lo, ya kan? Kurang ngajar. Kalau bahasa sekarang gini, lo baik, gua akan baik. Lo jahat, gua jauh lebih jahat. Binatang. Itu binatang. Iya. Sekali lagi ya, lo baik, gua baik. Tapi lo jahat, gua jauh lebih jahat. Binatang. Bukan manusia. Karena manusia tidak akan seperti itu. Yes. Mengampuni. Ya. Kenapa mengampuni? Karena kamu punya Yesus yang sudah mengampuni. Dan jadi kalau sekarang nih orang-orang yang udah pelayanan nih, wah lu jahat, lu kasar ya, gue lebih kasar.
Dipastikan, lu benerin dulu deh roh lu. Berarti emang lu masih dalam tahap hidupnya bertumbuh secara binatang. Enggak beda jauh binatang. Buat apa? Apa bedanya? Dan apa yang bisa membuat Tuhan juga gembira melihat kita? Lawang sama binatang. Tahu gak? Kejatuhan manusia ke dalam dosa menyebabkan manusia jadi kayak binatang. Enggak ada kasihnya sama sekali. Itu kejatuhan dari Adam tiba-tiba bisa membunuh adiknya sendiri. Kan kayak binatang. Hanya orang yang punya roh yang melekat dan menyatu dengan Tuhan tidak akan menjadi seperti binatang. Jadi jangan lagi begitu ya prinsipnya ya. Ya, ini prinsip-prinsip motivasi orang dunia nih. Kalau lo baik, gue baik, ya kan? Kalau lo bener-bener, wah pokoknya berbuat ini, gue akan lebih. Ya buat apa? Kapan jadi terangnya lawang sama? Justru menjadi terang adalah ketika dia tidak baik, kita harus baik. Iya, itu kan terang namanya. Ketika dia jahat, kita tidak jahat. Iya, memang harus begitu. Anak-anak terang harus berbuahkan kebenaran, keadilan, kebaikan, akan begitu. Makanya cek. Makanya Daud di sini nih nggak ngerti kenapa dia bisa kayak binatang. Untung ada penyelamat, Abigail. Kalau enggak, pas banget binatang. Saya nggak bisa takut, emang bener binatang kok. Cila pikir gitu, binatang itu bukan manusia tidak pernah begitu. Makanya lihat Yesus ketika dia ditolak oleh orang-orang Samaria, terus murid-muridnya bilang, "Guru, ya kan? Apakah kami menurunkan api dari langit untuk menghancurkan dia?" Yesus nggak ngomong apa, nggak bisa begitu, nak. Itu tahu nggak? Itu benar-benar kehidupannya itu menjadi contoh teladan. Kalau dia jahat, nggak usah dibalas. Di atas kayu salib, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Stefanus pun juga demikian. Itu namanya ada rohnya. Tapi kalau nggak ada rohnya yang melekat dan intim menyatu dengan dia, pasti kayak binatang. Jadi kita melakukan perbuatan baik karena dia sudah menebus dan dia penuh kebaikan dan limpahan kasih karunia buat kita semua. Jadi tidak bisa tidak, bukan untuk diberkati ya, tapi memang harus berbuat baik, benar, adil. Terakhir, saya ingin takut dari Daud, dia seorang yang gegabah. Jadi ingat kenapa gegabah? Ya karena dia nggak taunya cepat emosi juga. Cepat emosi karena apa? Karena dia tidak siap dengan peristiwa yang terjadi secara tiba-tiba yang tidak sesuai. Nah kadang-kadang nih kalau saudara nih dalam perjalanan hidup terus tiba-tiba nih dibuat sama Tuhan diizinkan sesuatu yang tidak sesuai dengan prediksi ataupun persiapan saudara, jangan marah. Saudara lagi dilatih supaya saudara menjadi orang yang bisa mengendalikan diri untuk segala sesuatunya. Harusnya bersyukur. Saya dulu keluar dari pelayanan pertama kali 2019, saya mengundurkan diri, saya udah merencanakan ABC semuanya, tiba-tiba kayak dibubarin sama Tuhan, kayak diacak-acak. Kaget lah, sekaget-kagetnya. Semua persiapan tidak sesuai. Tapi apa yang harus dilakukan? Saya marah nggak? Justru saya bilang, Tuhan, maunya Engkau seperti apa? Di situ baru saya kenal dan benar-benar mengerti. Jadi kadang-kadang sesuatu yang terjadi tiba-tiba dalam kehidupan kita nggak usah dimarahin. Itu bagus buat kita belajar supaya jangan kayak Daud. Ada apa? Dia mau kita dewasa supaya dalam keputusan apapun yang genting saudara tetap harus bisa mengendalikan dan menguasai diri dan terfokus kepada Tuhan sehingga tidak melakukan hal yang bodoh. Yang terakhir, dari Daud kita bisa belajar bahwa dia adalah seorang yang mau mendengar dan diingatkan. Ini luar biasanya Daud. Dia mau mendengar dan dia mau diingat. Susah, kayak seperti dia lagi dikasih tahu oleh Nabi Nathan perihal kejahatannya, Nabi Gad perihal kejahatannya, dua kali dia mendengar dan dia berubah. Itu orang yang benar-benar bisa melihat hidup. Nabal nggak ada begini-gininya nih. Bebal banget. Dan siapapun yang dibinasakan dari cerita Alkitab adalah orang yang gak pernah mendengar. Udah dikasih tahu gak mau dengar kan? Makanya binasa. Tapi orang yang seperti Daud itu
itu bukan orang yang suci, dia mah parah. Dan maaf nih, ini saya kasih tahu, kalau kita baca semua Migras tentang Daud itu parah. Salah satu hal yang terparah dia adalah dia tidak bisa mengendalikan yang namanya seks. Itu Daud, istrinya ada 18. Dan tahu apa yang dilakukan Daud dengan poligaminya? Anaknya punya pasangan sampai 1000. Makanya kenapa Tuhan tidak pernah mau yang namanya poligami. Dari kamu sebagai kepala, kalau kamu udah amburadul, maka yang di bawah kamu. Salah satu kelemahannya dia. Mungkin hari ini kita bilang, ya ini gua, ini kelemahan gua, tukang begini. Dia mau mendengar dong, diubah kayak Daud. Daud tahu kelemahannya, tapi dia mau mendengar, mau diingatkan. Itu yang terpenting sama Tuhan. Buang segala durhaka. Mengapa kamu harus mati, nak? Kata Bapa, aku mengasihimu, aku menginginkan engkau hidup. Tapi kalau kamu terus melawan dan tidak mau mendengar, kamu sendiri akan rugi. Kamu akan mengalami kematian yang paling bodoh. Semua orang punya kelemahan, tapi jangan nyaman dengan kelemahannya. Makanya kalau lagi dikasih tahu, mau mendengar, mau diingatkan. Daud makanya kenapa namanya besar? Kesalahannya banyak banget. Daud kesalahannya paling banyak. Liar-liar lagi kesalahannya. Tapi dia mau mendengar dan diingatkan. Sama seperti halnya Salomo. Untung Salomo bertobat. Dan dia juga melihat Bapak. Dia hampir aja terhilang. Dia menyembah berhala. Tapi di usia tuanya, dia luar biasa. Luar biasa di usia tuanya. Dia menulis pengkhotbah. Makanya dia mengatakan sia-sia. Semuanya bukan sia-sia seperti kita bilang. Enggak, bukan. Seperti tarikan nafas. Hidup seperti uap. Itulah hidup. Jadi hati. Sudah tahu kalau nafas? Hidup seperti. Jadi berhati-hati. Mau mendengar, mau diingatkan. Sekalipun saudara punya kelemahan, semua kita punya kelemahan pasti. Ada yang nggak bisa menguasai amarah, tidak bisa menguasai diri. Ada yang tidak lemah lembut, ada yang orangnya gampang sakit hati. Jangan hidup dalam kelemahan. Kalau lagi diingatkan, belajar untuk berubah. Karena yang dikehendaki oleh Tuhan adalah kehidupanmu dan bukan kelemahan. Jadi dari 3 orang ini kita bisa belajar. Nabal orangnya seperti apa? Adalah orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak tetap sampai mati mengeraskan hatinya dengan Daud mendengarkan dan pada akhirnya hidup dalam pertobatan dan pengharuman. Kalau saudara lihat yang terakhir ketika dia berjalan diikuti oleh sini, dia satu pun tidak pernah membalas. Dari sini dia banyak berubah oleh karena Abigail yang bijaksana dan menjadi juru, ya, makanya terpujilah engkau. Makanya ketika Nabal pada akhirnya mati, Daud langsung mengambil Abigail, dan Abigail adalah orang yang sangat dihormati oleh Daud. Kalau di dalam orang-orang Yahudi, Abigail itu termasuk nabiah, dan saudara pasti nggak tahu dia adalah nabi. Semua perkataannya seperti apa diucapkan oleh dia kepada Daud adalah nubuatan yang akan terjadi bagi orang-orang Yahudi. Makanya dia sangat dihormati. Waktu Bathsheba juga sama Daud melakukan pelanggaran, tidak pernah melakukan lagi. Bahkan sampai detik terakhir sebelum dia mati, ada yang menjaga Daud, tahu kan yang muda, yang selalu ngangetin badannya. Itu kan dia maunya dia menjadi istrinya. Daud nggak pernah mau. Terus dia bertanya, apakah memang karena kamu tidak lagi bisa melakukan hubungan suami istri? Bukan itu, tapi aku nggak mau. Memang sampai akhirnya Daud hidupnya benar. Karena dia mau mendengar dan dia mau diingatkan. Itu yang penting. Siap semuanya? Supaya jangan hidup kita mati secara sia. Kematian tubuh itu pasti. Caranya bermacam-macam. Ya puji Tuhan kalau sampai tua. Ada amin? Tapi yang harus diwaspadai bukan kematian tubuh, kebinasaan atau kematian kita. Jangan seperti Nabal, jangan seperti orang-orang jahat. Jadilah seperti Daud dan Abigail. Tritunggal Maha Kudus memberkati kita semua. Sama-sama kita semua.
Engkaulah bersyukur bila hari ini Engkau memberitahukan kami segala sesuatunya berkaitan dengan peristiwa Daud, Nabal, dan Abigail. Ini satu pelajaran penting untuk kami semua setiap anak-anakmu ya Bapa, untuk kami dapat belajar kehidupan yang sesungguhnya supaya kami tidak mengalami kematian sia-sia seperti halnya Nabal, seperti juga orang-orang berdosa lainnya. Kami sudah ditebus oleh Tuhan kami Yesus Kristus dan oleh Roh Kudus kami dijadikan sebagai anak-anak Bapa. Untuk itulah hari ini diingatkan, seharusnya sebagai anak-anak Bapa hidup kita harus benar-benar membawa terang yang sesungguhnya dan disinari oleh terang firman-Nya sampai selama-lamanya. Ingatlah satu hal, saudara sudah ditebus. Jadi jika saudara berbuat baik, berbuat adil, berbuat benar, bukan karena ini diberkati, namun itu semua karena buah dari penebusan dan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga kita tidak mungkin lagi berlaku seperti binatang, tidak lagi berlaku seperti orang-orang yang tidak tahu diri, seperti halnya mereka-mereka menyalahgunakan kasih Tuhan secara luar biasa. Saudara diingatkan pada malam hari ini. Dan jika kita memiliki kelemahan seperti halnya Daud, satu hal, dengar dan juga berubah. Jangan tetap mengeraskan hati. Semua orang punya kelemahan, tetapi jangan hidup nyaman dalam kelemahan tersebut. Karena Tuhan mau kita tidak dikalahkan oleh kelemahan tersebut. Tuhan mau kita bangkit untuk menang bersama dengan Dia. Hamba telah berhenti dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, namun hamba percaya setiap apa yang disampaikan tidak akan pernah sia-sia. Membuat mereka berakar, bertumbuh hingga menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka sendiri. Dan dimanapun mereka melangkah berada, mereka menyatakan terang kemuliaan Kristus yang bercahaya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk kembali, saudara. Kita berikan persembahan yang kedua. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersama dalam
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki, dan ku hargai. Yesus aku karya terbesar dalam hidup. Saya katakan apa? Pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki, dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Mau dibagi atau mau gimana? Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki, dan ku hargai. Yesus Gini aja, Bapak Ibu mengambil dulu satu persatu, nggak apa-apa. Tetap aja nih. karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Jadi kita nanti Yang tak ternilai yang ku miliki, dan ku hargai. Yesus Engkau
kita berdoa. Betapa besar rasa syukur kami kepadamu ya Bapa, pengasih jiwa kami. Terima kasih karena Kau telah memberikan anakmu yang tunggal, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, untuk menebus segala dosa dan pelanggaran kami, yang telah mengorbankan dan memberikan tubuh dan darahnya sebagai korban pendamaian dan penebusan dosa. Ya Tuhan, tuntun dan pimpin kami agar kami dapat melihat makna hidup kami yang sesungguhnya di dalam Engkau dan menjalaninya dalam terang pengorbanan dari Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi setiap kali kita mengangkat, inilah tubuh Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus, saudara harus mengingat bahwa saudara sudah ditebus. Hiduplah dalam kekudusan dan ketak bercacatan. Kita sudah manunggal dengan Yesus Kristus. Jadi jaga baik-baik karena kita ada dalam persekutuan kudusnya Tuhan. Jadi setiap kali saudara melangkah nanti ke depan, saudara harus mengingat aku sudah ditebus. Jadi tidak mungkin aku hidup secara sia-sia. Itu sebabnya malam hari ini kita mengangkat dan mengingat kembali akan korban tubuh dan darah Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa dan pelanggaran serta memperdamaikan kita. Mari bersama-sama kita angkat roti ini. Kita naikkan ucapan syukur kita bersama-sama dengan mengatakan terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau telah menebus kami dari kebinasaan. Terima kasih oleh karena kematian-Mu, kebangkitan-Mu, dan kenaikan-Mu ke dalam kerajaan surga memberikan kami pengharapan akan kebangkitan dan kehidupan kekal di dalam kerajaan surga. Terima kasih untuk tubuh-Mu yang telah ditikam, ditombak, bahkan dipaku di atas kayu salib untuk membayar lunas hutang dosa kami. Dan kami sungguh bersyukur Engkau menjadi korban pendamaian, penebusan bagi kami di hadapan Bapa. Dan oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan, kami dijadikan sebagai ciptaan yang baru, yang berbuahkan kebenaran, keadilan, dan kebaikan. Inilah roti hidup yang telah turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus. Makanlah, inilah tubuh Yesus. Terima kasih untuk tubuh kita. Terima kasih. Mari bersama-sama kita angkat anggur ini. Bersama-sama kita naikkan ucapan syukur kita dengan mengatakan terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang tertumpah di atas kayu salib. Terima kasih karena kami telah menerima percikan darah-Mu, sebab tanpa darah tidak ada pengampunan. Terima kasih oleh karena darah-Mu kami diselamatkan, kami ditebus, serta diperdamaikan dengan Bapa di sorga. Dan oleh darah-Mu kami dikuduskan, dibenarkan di hadapan Bapa, sehingga kami dapat hidup dalam kebenaran dan kekudusan selamanya. Dan terima kasih, darah-Mu telah membebaskan kami, memerdekakan kami dari kuk perhambaan dosa. Dan inilah cawan ucapan syukur, inilah darah Yesus Kristus. Minumlah. Terima kasih untuk darah. Terima kasih. Yesus terlebih besar, Yesus terlebih besar di dalam, di dalam
saudara kepada Tuhan Yesus karena telah menyelamatkan, telah menebus, telah memperdamaikan. Dan mengucap syukurlah karena Roh Kudus telah menguduskan kita semua, sehingga kita dijadikan sebagai anak-anak Bapa. Mereka segala ucapan syukur, terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih kau mengaruniakan Roh Kudus sehingga kami ada sebagaimana kami ada. Berjalanlah dalam terang firman-Nya sampai selama-lamanya. Berjalanlah dan menjadi pembawa terang sampai pada akhirnya, sehingga nama Yesus dipermuliakan dan ditinggikan, supaya setiap orang bisa melihat bahwa Tuhanlah yang berkuasa dan menjadi penguasa satu-satunya dalam kehidupan saudara. Dan Dia menjadi raja di atas segala raja dan tidak ada yang lain. Sampai kehidupan Bapak Ibu Saudara, baik melalui moral spiritual benar-benar menyatu dengan Kristus untuk memuliakan Bapa di surga sampai selama-lamanya. Engkau yang menudungi mereka semua ya Tuhan Yesus, dan Engkau yang menaungi mereka yang Kudus, agar dimanapun mereka berada senantiasa mengingat akan kebenaran firman. Hamba berdoa untuk setiap yang hadir pada hari ini, semua dalam pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan. Apapun yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka, mereka selalu ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan mereka. Sama seperti janji Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Ketika engkau melewati badai, ketika engkau melewati hujan, ketika engkau melewati musim kemarau apapun, Dia tidak pernah meninggalkan. Berikan mereka kekuatan untuk mereka bisa menang menghadapi segala sesuatu. Berikan mereka kekuatan untuk mereka mampu bertahan sampai pada akhirnya dalam kesetiaan, ketekunan, dan kembali kepada kodrat ilahi yang sesungguhnya kudus dan tak bercacat. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Juga PD Immanuel ini yang sudah masuk di tahun ke-22, sampai sejauh ini berjalan dan tetap bertahan itu semua karena anugerah Tuhan Yesus, anugerah Bapa yang luar biasa, sehingga persekutuan ini ada untuk memberkati dan menguatkan setiap jiwa-jiwa yang ada di tempat ini. Diberkati semua pengurusnya, diberkati semua orang yang terlibat dalam pelayanan di PD Immanuel, semakin banyak menjangkau jiwa-jiwa dan memenangkan jiwa-jiwa. Kami berdoa juga untuk semua yang melayani pada hari ini, bahkan itu worship leader, para pemain musik, juga yang melayani perjamuan, bahkan juga yang melayani yaitu persembahan, sound, media, dan semuanya Tuhan. Setiap jerilan dan melayani tidak akan pernah sia-sia. Kami serahkan semua ke dalam tangan pengasihan. Hamba juga berdoa untuk yang sedang sakit, yaitu anak dari Bapak Joni, yaitu Yohana yang mengalami demam. Engkau yang berkuasa dan berdaulat untuk memberikan kesembuhan. Engkau yang senantiasa menyertai sehingga anak dari Pak Joni ini bisa kembali sehat dan bisa beraktivitas kembali. Bahkan juga Bu Titin dalam penyembuhan kakinya yang sempat mengalami patah tulang dan pasca operasi, Tuhan memulihkan segala sesuatu. Dan jangan pernah putus asa, karena apapun diizinkan oleh Tuhan untuk membangkitkan semua imannya. Dan hamba hanya menyerahkan semua ke dalam tangan pengasihan-Mu agar Bu Titin sembuh dan sehat kembali dan dapat beraktivitas kembali. Hamba menyerahkan semua anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Dan tiba saatnya kami semua akan menerima berkat dari Allah Bapa di sorga. Mari bersama-sama kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat dari Allah Bapa di sorga. Bagi Dia yang berkuasa menjaga supaya jangan kita tersandung, dan yang membawa kita dengan tak bernoda dan penuh kegembiraan di hadapan kemuliaan-Nya, Allah yang esa, Juru Selamat kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, Bapa,